di dalam kehidupan masyarakat pasti kita punya circle yang namanya pertemanan, yang dimana satu sisi sama lain itu pasti berbeda-beda. Enggak semua orang itu untuk pencapaiannya itu sama. Yang saya pengen tanyakan, jika di kehidupan kita selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain yang jelas-jelas teman kita sendiri dan selalu disindir mengenai pencapaian yang belum kita dapatkan, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Dan apakah kita atau saya yang tak sadar posisi di circle mereka? Membuat mental block pada diri seseorang itu adalah ketika munculnya penilaian dan perbandingan orang-orang di sekitar kita. Itu bikin mental block, terutama penilaian dan perbandingan yang diberikan oleh orang tua. Semua kita bakal jadi orang tua insya Allah. Kalian akan jadi ibu bagi anak-anak kalian, ayah bagi anak-anak kalian. Kita sekarang udah lebih baik karena kita udah lebih well educated, dengan banyak belajar, banyak membaca, yang kuliahnya atau pendidikannya udah tinggi-tinggi. Mungkin orang tua, sebagian orang tua kita dulu tidak sebaik itu kesempatan pendidikan mereka. Mereka mungkin belajarnya cuman belajar untuk bisa dapetin pekerjaan, atau bahkan belajar pun gak tinggi-tinggi amat. Orang tua saya cuman lulusan SD, cuman lulusan SMP. Jadi saya nggak menyalahkan mereka kalau dulu mereka suka membanding-bandingkan saya sama adik saya. Karena saya udah sukses duluan di bidang musabakoh, sering juara-juara musabakoh gitu, tingkat nasional, internasional. Sehingga orang tua saya tuh suka membandingkan adik saya dengan saya, kakaknya. Kamu kenapa nggak kayak kakak kamu? Kakak kamu sering juara segala macam, kasihan dianya gitu ya. Dan itu nggak baik loh buat anak-anak kita, dan kita udah tahu itu. Nah sekarang bagaimana kalau kita yang jadi korban, kita yang dibanding-bandingkan baik oleh keluarga maupun oleh masyarakat? Saya nggak tahu jawaban nasihat ulamanya, tapi kalau versi saya akan belajar menjadi orang yang fokus dengan diri saya. Karena begitu jadi ada yang namanya membuat batasan diri kita. Kalau kita nggak bisa membuat batasan diri kita agar kita bisa fokus dengan diri kita, kita akan terpengaruh oleh setiap ucapan orang. Kita akan terpengaruh oleh penilaian orang. Ada perlunya juga sesekali agak cuek, ada perlunya juga sesekali agak kepedean, selama kepedean kita itu nggak membuat kita jadi rugi dan orang lain juga rugi. Agak perlu juga sesekali kita begitu yakin dengan apa yang sedang kita lakukan. Perlu yang kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu perlu dengan keseimbangannya. Jangan sampai kita terlalu people pleasure atau terlalu responsif, terlalu open minded, sampai semua yang dari luar itu kita jadikan sebagai pertimbangan utama, dan kita lupa bahwa kita lebih kenal diri kita juga dibandingkan orang lain. Gak salahnya kita dengarkan nasihat orang, masukan orang, tapi kita tahu hal-hal yang detail yang mungkin dia nggak tahu. Kalau kita udah kenal diri kita. Tapi kalau kita bahkan gak kenal diri kita, wajar kalau kita akhirnya terombang-ambing di antara penilaian dan standar orang lain. Maka kuncinya di sini, kita udah tahu belum potensi kita? Saya gak peduli orang mau bilang ini dan itu tentang saya tahu ini potensi saya. Ini justru anugerah Allah untuk saya. Terserah orang mau menilai apa. Jadi sekarang saya udah ada di fase gak insecure lagi dengan suara saya, gak insecure lagi dengan warna kulit saya, gak insecure lagi dengan cara dakwah saya. Ada di fase itu. Kenapa? Saya percaya dan tahu betul inilah saya, dan insya Allah ini juga sesuatu yang baik. Saya tahu betul, sehingga gak akan mudah dipengaruhi oleh penilaian orang lain, ekspektasi orang lain. Harusnya kamu tentang pakaian aja, kan standarnya Ustadz harusnya gak gini ya. Ini apa sih Ustadz, macam apa kayak gini gitu kan ya. Tapi saya percaya bahwa penampilan ini bukan tentang kayak tentang bahwa saya berpura-pura. Udahlah, ini diri saya nggak mau menjadi sesuatu yang bukan diri saya. Selama tidak melanggar syariah. Saya pakai kupluk, kenapa sekarang pakai ini? Panas, pakai kupluk. Kenapa pakai penampilan gini dengan baju ala-ala nggak jelas gini, pantai gini? Kenapa alirannya diambil stylenya Rastafarian? Karena emang
mungkin selera, mungkin gaya hidup. Tapi selain itu semua, ini cara dakwah saya. Justru saya tadi cerita nongkrong dengan orang-orang tertentu dengan mencoba untuk tidak punya gap dengan mereka, dan itu fokus dakwah saya, segmentasi dakwah saya. Ya udah, saya fokus di situ aja. Nggak bisa juga kita menjadi segala hal yang diharapkan orang lain. Kita akan berdamai dengan apa yang kita nggak bisa, dan kita coba fokus dengan apa yang kita bisa. Nah, ketika kita udah mengenal diri kita, mendalami diri kita, membaca diri kita, melihat potensi-potensi diri kita, lalu kita mulai mengasah itu, mengupgrade itu, menjadikan itu sesuatu yang layak untuk kita tampilkan, maka kata-kata dan pendapat orang lain itu jadi tidak sesuatu yang mengganggu kita lagi. Hanya menjadi masukan-masukan yang positif buat kita, tapi mengganggu enggak. Maka mulailah dengan mengenal diri kita sendiri. Coba lihat ke dalam diri kita, saya itu apa? Coba connecting the dot tentang pengalaman hidup kita. Kenapa dulu kita pernah kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini? Ternyata ada tujuannya loh. Itu tuh sebuah estafet, takdir yang membawa kita ke sebuah tujuan yang baik. Cuman kita missing link, sehingga kita nyoba ini, ganti lagi, nyoba itu, ganti lagi. Nggak pernah nyambung satu dengan yang lain. Kenapa saya punya sekolah gratis SD dan SMA sekarang? Dan saya happy banget membuat kurikulum. Saya punya sebuah konsep kurikulum namanya Rohilah Way, yang sekarang bahkan di studi banding sama orang-orang di luar, dari Jepang, dari India, Uzbekistan, Nigeria. Kalau dalam negeri itu dari sekolah-sekolah Cina pun, anak-anak Cina yang keren-keren itu malah studi banding di tempat kita juga. Dari Bali, dari NTT, ada pendeta yang studi banding di tempat kita dan pengen mengadopsi kurikulum kita di sekolah binaan gereja. Bayangin, padahal kita basicnya Islam, tapi mau dia diadopsi sama teman-teman pendeta untuk diadopsi di sekolah binaan gereja. Saya pede sekali dengan kurikulum yang saya lagi bangun, walaupun saya yakin itu belum sempurna, tapi saya percaya. Kenapa? Allah memberikan saya potensi bukan untuk ngajar, tapi memprogram pengajaran. Itulah kenapa dulu saya ngelamar kerja sebagai pengajar, ditolak sana sini, karena mungkin saya lebih cocok bukan ngajar di sekolah, tapi bikin sekolah. Apa yang kamu punya, coba kamu hargai itu, insya Allah kamu gak akan lagi terombang-ambing dengan penilaian dan standar orang lain.